Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 24 April 2026. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 59. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira apa yang disukai orang tua biasanya disukai juga oleh anak-anaknya. Contoh, mama papa saya suka makan duren. Saya juga senang banget makan duren. Dan papa saya tidak suka makan ati. Maka kami anak-anaknya tidak ada yang suka makan ati. Saya suka semua makanan, kecuali pokoknya makan ati, sakit ati, capek ati. Satu lagi makan teman, janganlah. Karena kata mama dari kecil, kalau saya dikasih makan ati, selalu saya lepeh. Dan sampai sekarang yang namanya makan ati, saya tuh kalau udah kena aja langsung merinding. Waduh, capek ati saya juga gak doyan. Satu lagi, saya juga gak suka dengan yang namanya makan teman. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menggemparkan. Bagi orang yang tidak mengenal iman Katolik, mungkin akan bertanya seperti orang-orang Yahudi yang saling bertengkar. Mereka berkata, bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya untuk dimakan? Atau orang akan menuduhkan para pengikut Kristus sebagai antropofagus, yakni pemakan manusia, pemakan daging manusia, atau seorang kanibal. Tuduhan dan pertanyaan ini berawal dari tataran pemikiran yang berpijak pada level fisik dan material. Kita perlu membaca firman ini secara lengkap, sehingga bisa menangkap dengan jelas apa yang Yesus maksudkan dengan makan dagingnya dan minum darahnya. Tentu maknanya bukan secara harafiah, secara fisik material makan daging dan minum darah Tuhan. Emang kita ini kanibalisme? Bukan. Yang Yesus maksudkan dengan makan daging dan minum darahnya adalah tinggal bersamanya. Sama seperti Bapa yang hidup di dalam diri Yesus. Ia bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Kita diajak untuk tinggal
bersama dengan Tuhan. Tinggal dari kata Ibrani amat yang berarti berdiri. Tinggal bersama dengan Tuhan artinya berdiri bersamanya. Mengungkapkan kesediaan kita untuk diutus. Maka sama seperti Kristus, sama seperti Tuhan yang diutus oleh Bapaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita pun juga diutus untuk melakukan perbuatan kasih. Bukan hanya duduk-duduk dan berdiam diri saja. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan menuntut kesiapan kita untuk diutus sebagai saksi Kristus. Sudahkah kita lakukan itu dalam kehidupan ini? Kita mau menjadi pewarta kabar sukacita yang bukan hanya sekedar omong doang, tetapi sungguh kita ungkapkan dalam keseharian hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.